Mari kita baca firman Tuhan di dalam Yesaya 41 dimulai ayat 17. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air tetapi tidak ada. Ya, kita harus baca ayat ini dalam konteks setiap orang beda-beda ya. Ditulis di sini orang-orang miskin itu artinya orang-orang yang membutuhkan, sedang mencari air. Setiap orang itu kebutuhannya beda-beda. Mungkin ada di sini yang kebutuhannya saudara bisa tidur nyenyak. Karena Anda susah sekali tidur. Buat orang lain tidur gampang, tapi buat saudara itu perjuangan yang luar biasa. Mungkin ada di tempat ini yang Anda cari adalah kesembuhan. Mungkin ada juga yang Anda cari adalah pasangan hidup. Atau mungkin pekerjaan yang cocok dengan apa yang Anda bayangkan, apa yang Anda rindukan. Ya, mungkin yang Anda cari adalah pemulihan keluarga. Karena terus menerus terjadi prahara di dalam keluarga saudara. Jadi setiap orang itu punya konteks yang berbeda di dalam memahami ayat ini. Ya, coba kita perhatikan. Orang-orang miskin sedang mencari air tetapi tidak ada. Mungkin Anda sudah mencari dan berjuang tapi tidak menemukan. Yang Anda butuhkan mungkin adalah berkat secara keuangan. Tetapi sampai hari ini Anda rasanya belum dapat itu. Terobosannya belum terjadi. Lompatannya belum Anda alami. Promosinya Anda masih stagnan di situ. Ya, karena Yesus tidak ada. Akibatnya apa? Bagian berikut ditulis begini. Lidah mereka kering kehausan. Karena mencari air gak dapat, akhirnya kering kehausan. Ya, berapa banyak orang kering dari damai sejahtera dalam hidupnya. Kering dari sukacita, kering dari berkat, kering dari mujizat, kering dari sukacita. Ya, mencari gak dapat air, akhirnya kering. Hidupnya kering. Itu bagian A dari ayat ini bicara tentang fakta, realita yang sedang kita alami. Nah, sekarang kita masuk bagian yang B dari ayat ini. Ada perubahan nih. Dimulai dengan kata tetapi. Betul? Jadi ada fakta, terus bagian B-nya tetapi. Anda yang hidupnya sedang kering di bidang, di area apapun itu, saya berdoa mulai saat ini, tetapi terjadi dalam hidup saudara. Oke, karena ini penting ini. Kenyataannya begini, kenyataannya begitu, faktanya begini, faktanya begitu. Begitu babak berikutnya, tetapi. Ya, tetapi apa? Aku, Tuhan akan menjawab mereka. Ada orang di tempat ini, doa saudara dijawab oleh Tuhan. Oke, ini sesuatu yang saya percaya sedang terjadi sekarang. Bahkan sebelum Anda keluar dari tempat ini, sementara perkataan ini, firman ini masih disampaikan, akan ada di antara saudara yang akan dapat kabar mujizat sudah terjadi. Ya, sementara pemberitaan firman ini disampaikan, Anda nanti akan menerima kabar mujizat terjadi. Oke. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Tahukah saudara, dalam perjuanganmu engkau enggak sendiri. Engkau ngadepin semuanya itu memang rasanya sendiri. Tapi Tuhan ngomong sama saudara, aku tidak meninggalkan engkau. Tuhan tuh membackup saudara. Kita kalau berjuang sendiri, karena yang kita hadapi besar, berat, kadang kita keder ya. Apalagi kita diperhadapkan dengan sesuatu yang melampaui diri kita. Kita bisa gak kuat. Tapi begitu kita ngerti, yang membackup kita kuat. Yang menyertai kita kuat, seger lagi kita. Mulai hari ini seger lagi saudara. Kuat lagi saudara, mantap lagi hati saudara. Kenapa? Karena Tuhan tidak meninggalkan saudara.
Ayat berikutnya, karena Tuhan tidak meninggalkan, apa yang terjadi? Tuhan ngomong begini, aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul. Harusnya nggak mungkin di atas bukit-bukit yang gundul. Tapi bukan hanya ada air, tapi sampai dicatat Tuhan membuat sungai-sungai apa? Memancar. Bahkan bukan cuma satu sungai. Sungai-sungai memancar. Akan ada orang di tempat ini pekerjaan saudara yang gundul, yang selama sekian waktu tidak menghasilkan. Tapi hari ini blessing dari Tuhan turun atas pekerjaan itu. Dan Tuhan akan membuat dari pekerjaan yang gundul itu memancar sungai berkatnya melimpah di dalam hidup saudara. Amin, terima itu. Terjadi dalam nama Yesus, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Coba Anda bayangkan padang gurun, bayangin sebentar. Sekarang bayangkan telaga. Mari saya nubuatkan, ada yang di tempat ini hidupnya kayak padang gurun. Kering kerontang. Tapi persis seperti yang baru saja engkau bayangkan, bayanganmu diberkati Tuhan. Jadi kenyataan itu dalam hidup saudara. Boleh katakan amin. Kalau ada satu orang yang dipakai Tuhan untuk menolong saya akan berterima kasih dan berusaha gimana membalas budi mereka. Tapi tidak pernah menaruh harapan sama manusia. Harapan hanya sama Yesus. Siapa mau taruh harapan saudara sama Yesus? Pertolonganku datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyah, ku takkan gentar. Sebab kau gunung batuku. Mari katakan bersama-sama. Pertolonganku datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. Sebab kau gunung batu, kota benteng keselamatanku. Hari ini ambil keputusan, berhenti ngejar manusia, berhenti mengemis sama manusia. Kalau Anda butuh pertolongan, lari sama Tuhan. Karena nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia akan diselamatkan. Ada yang mau lari sama Tuhan, angkat dua tangan saudara, angkat suara saudara, angkat dan mulai berseru sama Tuhan. Mulai berharap sama Tuhan, jadikan Tuhan sumber pengharapan saudara. Only Jesus. Seperti Lea katakan, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Aku akan memuji-muji Tuhan. Mari berlapang dada, berjiwa besar, let them go. Berharap sama Tuhan, lari hanya sama Tuhan, berseru hanya sama Tuhan. Katakan sama Tuhan, Engkau pengharapanku, Engkau sumber pengharapanku, Engkau pertolonganku, Engkau segalanya dalam hidupku. Only Jesus. Bebat hati kami Tuhan, bebat sembuhkan hati kami Tuhan, sembuhkan hati kami, ajari kami untuk berharap sama Tuhan. Berharap hanya pada Yesus, berharap hanya pada Tuhan. Mari bersama-sama katakan, pertolonganku datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan
akan gentar. Sebab kau gunung batuku. Sekali lagi mari katakan, pertolonganku datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. Sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Sumber pertolongan nomor satu hanya di dalam Yesus. Amen. Karena itu saya mau berikan kesempatan buat saudara yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sadarilah hidup kita ada Tuhan, Amen. dibandingkan tanpa Tuhan pasti beda. Ya. Ketika Anda menghadapi tantangan-tantangan dalam hidupmu. Kalau engkau punya Juru Selamat Amen. dan tanpa Juru Selamat pasti beda. Amen. Jadi mari buka hati. Yes, Lord. Anda yang mau angkat dua tangan saudara. Ikuti doa ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Jadi Tuhan Selamatku. dan Juru Selamat. Jadi pengharapan dan andalanku. Jadi pengharapan dan andalan. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosaku. Sucikan hidupku. Sucikan hidupku. Selamatkan jiwaku. Selamatkan jiwa. Mulai sekarang hidupku milik Tuhan Yesus. Sekarang hidupku milik Tuhan Yesus. Aku siap untuk mengiring Aku Yesus. siap untuk mengiring Yesus. Melayani Yesus. Melayani Yesus. Seumur hidupku. Seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Angkat dua tangan saudara tinggi-tinggi. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluarga saudara oleh Amin. Tuhan. Diberkati studi dan pekerjaan saudara oleh Amin. Tuhan. Diberkati kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkati pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Sehingga melalui hidupmu banyak jiwa diselamatkan. Keluargamu, teman-temanmu dipertobatkan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan, amin.